Halo selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan pagi ini kita akan membahas seputar jangan takut resiko investasi. Dan di studio Metro Manulife saya telah ditemani oleh Bapak Putut Endro Andanawari, Director of Business Development dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Putut. Pagi Pak Chandra. Pak Putut, ini sudah beberapa kali pertemuan, kita sering kali membahas pentingnya investasi. Betul. Sejak dini, termasuk dalam hal ini reksadana. Ya. Tapi memang sampai saat ini masih juga banyak pemirsa di rumah barangkali juga ini Pak Putut yang masih juga belum melakukan investasi. Sebenarnya rata-rata penyebabnya apa ya Pak? Oke, jadi ya ini di kita di Manulife tuh ada yang namanya Manulife Investor Sentiment Index. Jadi kita melakukan survei ke masyarakat umum untuk mengetahui kesiapan atau sentimennya terhadap investasi. Nah, dari hasil itu dan confirm tadi apa yang dibilang sama Pak Chandra bahwa sebenarnya banyak orang Indonesia itu yang istilahnya takut berinvestasi. Jadi kalau ditanya di survei kita, tahu tujuan investasi, sebagian besar tahu harus berinvestasi, tapi sebagian besar itu juga masih menaruh atau menginvestasikan produk investasi kekayaannya di alat-alat instrumen yang memberikan return kecil. Nah, tidak efektif. Tidak efektif. Nah, ini yang kita pikir kita di sini harus melakukan edukasi bahwa iya betul berinvestasi mengandung risiko, tapi juga jangan menghindari risiko itu, tapi justru harus dikelola. Nah, ini yang mungkin kebanyakan dari masyarakat kita tuh tidak tahu bagaimana mengelola risiko itu. Begitu ngomong investasi ada risiko, langsung takut, carinya aman dan tidak berinvestasi. Ini yang sebetulnya agak nggak optimal. Tapi sebetulnya jika kita tidak berinvestasi, itu ada resikonya tidak Pak? Tidak berinvestasi mempunyai risiko. Apa risikonya? Pertama, itu mengalami penurunan daya beli. Itu yang pertama. Contohnya misalnya kalau kita mempunyai aset atau kekayaan kita taruh katakanlah di tabungan atau deposito, itu kekayaan yang dihasilkan dari deposito maupun tabungan itu kalah dibandingkan dengan inflasi. Nah, ini yang harusnya disiasati oleh masyarakat gitu. Jadi bukan berarti bahwa dia tidak berinvestasi, justru harusnya dia justru mencari alternatif investasi untuk mencari instrumen yang bisa mengalahkan inflasi tadi, itu yang pertama. Nah, tapi kan masyarakat juga barangkali pemirsa juga beranggapan ini tetap seperti yang tadi Pak Putut sampaikan bahwa untuk berinvestasi itu ada takutnya karena ada resikonya. Betul. Nah, sebetulnya apa yang harus dilakukan untuk menghindari resiko ini sehingga resikonya seminimal mungkin, Pak? Jadi makanya kalau di kita di investasi itu resiko itu bukan dihindari tapi harus dikelola. Caranya bagaimana? Yang pertama itu adalah harus menyesuaikan tujuan investasi, jangka waktu, tingkat resiko beserta instrumen investasi resikonya seperti apa itu harus sama dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu juga jangan pernah semuanya ada di situ. Jadi istilahnya kalau investasi ada yang ngomong don't put your egg in one basket. Jadi jangan pernah berinvestasi semua kekayaan kita pada satu instrumen saja, sebar. Karena dengan menyebar investasi, resikonya juga akan tersebar. Itu yang kedua. Yang ketiga coba. Jadi harus coba, yang namanya nyoba tuh jangan semuanya, tapi harus sedikit dulu, kenali, baru semakin mengerti, semakin besar posisinya. Dan yang keempat, yang nggak kalah penting adalah monitor. Kebanyakan kita kalau sudah beli dan sudah, nah ini yang harus difahami oleh investor. Oke, tapi sebetulnya sejak kapan sih seseorang itu harus mulai mencoba berinvestasi, Pak? Jadi gini, berinvestasi itu sebaiknya dilakukan sedini mungkin. Dengan semakin panjangnya waktu investasi, itu sama dengan kalau saya istilahin di sini kayak pinjaman motor atau pinjaman mobil. Semakin panjang jangka waktu pinjamannya itu cicilannya semakin kecil. Jadi dengan kita memulai investasi sedini mungkin terhadap satu tujuan investasi yang jaraknya semakin panjang, yang perlu kita sisihkan itu semakin kecil. Yang kedua, itu dengan dia juga melakukan investasi dari sekarang, itu dia bisa mendapatkan financial freedom. Artinya kita atau masyarakat secara individu itu bisa mendapatkan kebebasan secara finansial karena dia menentukan masa depannya diri sendiri. Nah, ini yang harus disadari oleh masyarakat. Sebaiknya sudah menyadari harus berinvestasi sedini mungkin. Mulai dari sekarang, jangan tunggu lagi. Terima kasih Pak Putut atas waktu dan kehadirannya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh